Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again untuk update Bitcoin. Di kita update ini sekitar pukul 3 ya, 3:15 di pagi hari. Ada data penting yang hari ini rilis dan tentu saja teman-teman pastinya sudah tahu ya, yaitu data CPI yang udah kita sempat bahas lebih awal beberapa hari lalu. Intinya kalau data CPI menunjukkan bahwa kondisi inflasi di Amerika Serikat itu berhasil menurun ya, setidaknya dari 8,5% menjadi 8,3%. Well, it's still di atas daripada forecastnya atau perkiraannya, yaitu 8,1%. Lalu apa kira-kira dampaknya terhadap pergerakan market kripto saat ini? So far kalau misalnya teman-teman ngelihat ini dari price action sekitar dia rilis data setengah 8 malam tadi sampai sekarang sekitar jam 3:15 ya. Sebenarnya kita lihat market Bitcoin cenderung terpukul mundur ya. Balik lagi dia bearish lagi, turun lagi dan terdecline lagi. Nah, teman-teman kalau follow Instagram saya mungkin tahu ya, saya di sini lagi ada posisi short terhadap si Bitcoin. Terakhir saya short itu sekitar level maksud saya sekitar $36.000 dan still saya maintain sampai dengan posisi saat ini. Sebenarnya reasonnya sederhana sekali karena memang pada saat itu saya trading menggunakan time frame daily ya. Jadi saya melihat di time frame daily pada saat dia closing candle di bawah area yang kita consider sebagai salah satu area terkuatnya dia, disitulah saya melakukan short ya. Begitu close candle daily 36 ribuan something, saya memutuskan untuk short, memanfaatkan pergerakan pada time frame daily sehingga swing trading jatuhnya ya. Nah teman-teman, jadi sedikit sharing soal kondisi CPI terhadap si Bitcoin. Kira-kira gimana nih menurut pandangan teman-teman? Teman-teman boleh banget komen di kolom komentar pandangan teman-teman terhadap kondisi inflasi di Amerika Serikat saat ini terhadap market crypto seperti apa. Nah teman-teman sharing sedikit ini kalau menurut pandangan saya. Balik lagi disclaimer bahwa yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya adalah orang yang lebih pintar dari teman-teman di luar sana. Saya cukup yakin masih banyak yang lebih pintar dari saya, dan ya ini pandangan saya atau opini, pure opini pribadi. Kalau menurut saya dengan lihat data CPI yang turun, maybe teman-teman ya, untuk the Fed sendiri mungkin bisa sedikit relief ya kita bilang, atau sedikit lega dalam artian kebijakan kita berhasil nih guys menurunkan angka inflasi, setidaknya nggak naik tapi malah turun, which means bagus. Berarti kenaikan suku bunga 0,5% dirasa cukup teman-teman untuk bisa menekan kenaikan angka suku bunga. Nah kalau misalkan demikian ya mungkin inilah ya istilah bahasa yang dibilang sama si the Fed, soft landing, atau Jerome Powell bilang soft landing, slowly but painful teman-teman. Kenapa? Karena market crypto berarti slowly tertekan ya. Nah kalau misalnya dia bilang ini soft landing, maybe dengan kenaikan 0,5% aja harusnya bisa menekan inflasi dan cenderung ya udah yang penting pelan tapi selamat teman-teman, daripada kita paksain nih 0,75 langsung ngegas sekali naik suku bunga, taunya terjadi resesi ekonomi, terus ada yang namanya taper tantrum atau market marah terhadap segala kebijakan yang diambil oleh si The Federal Reserve, which means ini adalah hal yang pastinya The Fed sendiri pertimbangkan dan tidak ingin terjadi. Nah cuman kalau misalkan 0,5% dirasa cukup, berarti teman-teman market crypto masih akan tertekan, karena seperti yang kita lihat sendiri tetap ya, walaupun CPI-nya itu udah turun, tetap dirasa belum benar-benar cukup kalau di ekspektasinya pasar. Makanya ekspektasi pasar itu memberikan forecast di angka sekitar 8,1%, tapi faktanya ya belum teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, saya rasa belum, dengan kondisi CPI yang turunnya sudah slow ya, tentu saja akan membuat The Fed meyakini bahwa ya kenaikan suku bunga di 0,5%. Ini by the way update saya terhadap si grup advance ya. Ada risk The Fed untuk bisa lebih agresif dalam menaikkan suku bunga, tapi saya rasa dengan angka yang turun ini setidaknya bisa membuat The Fed lebih nyaman bahwa posisinya sukses mengurangi angka inflasi walau baru sedikit teman-teman ya. Nah itulah kira-kira ya untuk update terkait dengan CPI. Nah yang menarik teman-teman pada time frame weekly, sebenarnya ini saya spotted kita ngelihat ada potensi terbentuk yang namanya si falling wedge. Tentu saja kalau teman-teman yang udah follow YouTube channel saya pastinya tahu beberapa waktu lalu antara di BTC yang mana ya, harusnya yang ini ya, analisnya berdasarkan Elliott Wave. Saya sempat nge-share di sana tentang terbentuknya si falling wedge ini based on time frame weekly. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah sebenarnya ini level support.
ya, level support pada kisaran $29.000 itu bakal menjadi support yang benar-benar support paling penting untuk pergerakan Bitcoin. Karena kalau misalkan turun dan break di bawah sana, ini kita jatuhnya masuk ke jalan bebas hambatan guys ya, alias jalan tol. Dan the real the true support nextnya itu akan berada di kisaran $19.945. Nah, banyak orang bilang soal CME gap, teman-teman boleh banget mampir ke salah satu pembahasan saya ya tentang CME. Jadi kalau misalnya teman-teman nge-search di YouTube channel saya, teman-teman kalau misalnya nge-search di YouTube channel saya, cari aja CME gap ya. Di sini ada penjelasan tentang live nih, mengenal lebih jauh tentang apa itu CME gap ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton yang ini supposed to be helpful, bisa membantu teman-teman lebih paham lagi tentang yang dimaksud dengan Chicago Mercantile Exchange ya. Di sini yang nonton cuma sekitar 7.400 orang. Saya streaming waktu itu tanggal 8 Maret dan videonya cenderung cepet kok, nggak lama harusnya ya, sekitar ya 22 menit oke lah ya buat teman-teman bisa belajar gitu kan, hal baru. Nah, make sure kalian nonton video ini. Saya cukup yakin akan cukup membantu lah untuk memahami gimana sih gap itu bisa terjadi dan apa sih hubungannya dengan market crypto sendiri. Alright. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat, intinya dia break dari 29.000, ini bakal masuk ke yang namanya fase jalan bebas hambatan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kalau misalkan dia break, paling tidak ya, ini teman-teman kita lihat ya, dia break juga terhadap si trendline ini, berarti kuatnya sangat signifikan. Dan next potential level yang bisa dituju adalah pada kisaran SMA 200. Tentu saja setelah dia breakdown moving average 50, testing moving average 50, lalu dia ngejar ke moving average 200. Ini udah ada historicalnya dan kita bisa lihat juga berkaca dari pergerakan yang lalu-lalu ya, breakdown EMA 50, testing EMA 200, breakdown EMA 50, testing EMA 200, dan begitu pula mungkin saat ini sedang berproses dan tampaknya bisa menuju ke arah sana. Alright. Nah, untuk time frame daily-nya saya cuman lebih ke ini aja ya, lebih ke zoom in. Teman-teman kalau mau tahu lengkapnya nih, bagaimana saya bisa ngegambar garis-garis ribet-ribet ini, itu kalian bisa lihat di Bitcoin analisa berdasarkan Elliott Wave ya, di video terakhir itu juga ada. Nah, yang pasti teman-teman menilai dari pergerakan pada time frame di weekly, ini kan kita lihat tadi ada potensi terbentuknya si falling wedge pattern ya di kisaran area ini lebih kurang teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya belum confirm karena ya sebenarnya dibilang confirm sih udah juga ya, karena ada 2 sentuhan juga, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang lagi di bagian bawahnya dan kita lagi ngetes. Balik lagi teman-teman, breakdown dari sana potential target ke bawah itu cukup signifikan dan itu di kisaran bisa $20.000. That's why saya juga personally masih nge-hold short position terhadap si Bitcoin, dan saya maintain posisinya berada dengan menggunakan stop loss di kisaran level $36.000 untuk itu 36.000 entry-nya saya ya, $34.500. Sorry banget teman-teman ya, karena jam segini biasanya saya rawan ngantuk. Jadi update video kadang-kadang suka dalam keadaan ngomongnya tuh kayak ngelantur gitu loh. Sorry banget ya teman-teman kalau misalnya sampai itu terjadi. Nah, teman-teman untuk time frame hourly ini menurut saya menarik. Sebenarnya kita berada di dalam sebuah descending channel ya. Jadi di descending channel ini awalnya terus dia breakdown dari descending channel, lalu kita lihat teman-teman dia cuma ngetes aja 1, 2 ya untuk trendline di bagian atas, dan tadi siang itu sempat membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern. Cuman sempat breakout pada saat rilis data CPI dan sekarang kembali turun ke bawah. Kalau misalnya teman-teman tarik ubah trendline-nya menjadi seperti ini sebenarnya bisa berpotensi ya. Biasanya kalau misalkan sebuah market sebelumnya dia bergerak dalam sebuah triangle atau dalam sebuah descending channel, itu berpotensi mengubah arahnya atau mengubah pergerakan market cenderung membentuk yang namanya si descending channel atau ascending channel. Balik lagi tergantung ya daripada si pergerakan marketnya itu. Kalau misalkan dia breaknya ke atas ya potensinya berarti ascending. Nah, kalau misalkan dia break dari 2988 seperti yang saya gambarkan di sini, potensi next target terdekat untuk short term adalah $28.000 atau $28.100. Itu lebih kurang teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, ini menurut saya cukup menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Fibonacci retracement dari kisaran angka $40.000 ke lowest-nya di 29.700, lihat deh teman-teman, ini kita cuma sideways di Fibo 23,6%. Orang bilang kalau dia retrace 38% terus dia turun, itu trennya kuat. Ya, kalau misalkan lebih tinggi, let's say di 61,8 tapi trennya turun, berarti ini trennya nggak terlalu kuat.
Nah ini di 23,6% teman-teman, kita udah mendapatkan reaction yang begitu kuat, tampak seperti ada tembok yang begitu tebal di sana teman-teman. Jadi ini adalah pertimbangan area potential key resistance kita, dan kalau misalkan breakdown dan potential targetnya kalian udah lihat sendiri, yaitu di kisaran level $28.000 ya. Nah kira-kira teman-teman untuk update terkait dengan pergerakan Bitcoin saya rasa sampai di sini dulu. Hopefully video-video yang tadi saya tunjukkan ya, yang pertama ada yang analisa menggunakan Elliott Wave Theory, teman-teman boleh nonton. Lalu yang CME Gap nanti saya juga akan masukin di antara sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Saya rasa itu aja teman-teman. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video yang tadi penjelasan saya untuk Bitcoin itu bisa cukup untuk menjelaskan kembali dan merefresh kembali potensi pergerakan pada market crypto, terutama dari Bitcoin-nya teman-teman. Alright, thank you so much for watching and I hope it's very helpful, dan tentu saja saya harapkan teman-teman sehat selalu ya, happy trading dan have a good trading. I wish you have a good trading and God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers and bye bye.